Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Literasi Bahasa Indonesia bersama Feni. Simak sampai selesai ya. Nah, materi kali ini yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi dibedakan menjadi dua, intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata hubung yang berada di dalam kalimat. Jadi cukup diingat in artinya di dalam, maka konjungsi intrakalimat adalah kata hubung yang berada di dalam kalimat. Konjungsi intrakalimat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama koordinatif, subordinatif, dan yang ketiga yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi koordinatif yaitu kata hubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang statusnya setara. Konjungsi koordinatif yang pertama yaitu menyatakan hubungan penambahan, contohnya dan, serta, lagi. Hubungan pelanjutan, contohnya kemudian, lalu. Hubungan pertentangan, contohnya sedangkan, tetapi. Hubungan pemilihan, contohnya atau. Nah, selanjutnya subkoordinatif yaitu kata hubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang membentuk tingkatan. Jadi ada anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi subordinatif yang pertama menyatakan hubungan perbandingan, contohnya ibarat, seperti, umpama. Yang kedua menyatakan perlawanan, contohnya walaupun, meskipun. Menyatakan hubungan syarat, contohnya jika, apabila, kalau. Menyatakan tujuan, contohnya agar, supaya. Menyatakan uraian atau penjelasan, contohnya yang, bahwa. Menyatakan pengandaian, contohnya andai, seandainya. Menyatakan kausalitas, contohnya karena, sehingga, maka. Dan menyatakan waktu, contohnya saat, ketika, sejak, setelah, sesudah, dan sebelum. Nah, selanjutnya konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua frasa atau klausa yang keduanya merupakan subjek. Contohnya, tidak hanya saya tetapi kamu, dan sebagainya. Selanjutnya konjungsi antar kalimat. Dalam pembahasan konjungsi antar kalimat ini ada 3 poin penting. Yang pertama pengertian, yang kedua yaitu ciri, dan yang ketiga contoh. Nah, kita mulai dari pengertian konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Jadi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Cirinya letaknya di awal kalimat dan diikuti tanda koma. Konjungsi antar kalimat yang pertama menyatakan penegasan, contohnya biarpun begitu, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian. Yang kedua menunjukkan perurutan, contohnya sesudah itu, sebelum itu, selanjutnya. Yang ketiga menyatakan penambahan, contohnya lagi pula, selain itu, tambahan pula. Yang keempat pertentangan, contohnya sebaliknya, di sisi lain, namun, akan tetapi. Selanjutnya pembenaran, contohnya bahwasanya, sejatinya. Selanjutnya menyatakan penguatan, contohnya bahkan, malahan. Selanjutnya menyatakan pembatasan, contohnya kecuali itu. Menyatakan konsekuensi, contohnya akibatnya, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan yang terakhir menyatakan simpulan, contohnya akhirnya, maka dari itu, dengan demikian. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal.
Nah, ini soal yang pertama. Penggunaan konjungsi yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? Yuk kita bahas satu-satu. Kalimat pertama, konjungsinya yang ada di kalimat tersebut yaitu kata dan bahwa, termasuk konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat letaknya di tengah, jadi nomor 1 benar. Selanjutnya nomor 2, sedangkan dengan, termasuk konjungsi intrakalimat. Jadi seharusnya kata sedangkan itu letaknya di tengah, bukan di awal kalimat. Maka pernyataan nomor 2 yaitu salah. Selanjutnya nomor 3, di situ ada konjungsi dan. Konjungsi dan termasuk konjungsi intrakalimat yang letaknya di tengah, jadi benar. Nomor 3 jawabannya benar. Nomor 4, konjungsi yang ada di nomor 4 yaitu selain itu, dengan. Selain itu termasuk konjungsi antar kalimat. Jadi letaknya di depan dan diikuti tanda koma, sudah benar. Kata hubung dengan termasuk intrakalimat letaknya di tengah. Jadi jelas nomor 4 sudah benar. Selanjutnya nomor 5. Kata penghubungnya untuk sementara dan. Untuk sementara termasuk konjungsi antar kalimat. Letaknya di depan dan diikuti koma, sudah benar. Yang kedua, dan merupakan konjungsi intrakalimat. Letaknya di tengah. Pernyataan nomor 5 benar, maka jawabannya yang salah yaitu nomor 2. Nah, selanjutnya soal nomor 2, konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah. Nah, mari kita lihat dulu konjungsi yang diperlukan di bagian mana. Nah, identifikasi dulu ya. Ini konjungsi yang diperlukan ada di awal kalimat ketiga dan diikuti tanda koma, maka sudah jelas konjungsi yang diperlukan yaitu konjungsi antar kalimat. Nah, selanjutnya kita identifikasi dulu hubungan apa yang diperlukan. Nah, kita cermati bersama ya kalimat sebelum kalimat nomor 3. Jadi kalimat yang pertama kita cermati dulu. Di situ kalimat yang pertama menjelaskan bahwa terjadi tawuran antar dua warga. Selanjutnya kalimat kedua menyatakan bahwa akibat tawuran tersebut maka perjalanan KRL terganggu. Nah, selanjutnya di kalimat ketiga menyatakan bahwa ada KRL yang berhenti. Nah, di sini sangat jelas bahwa kalimat 3 itu menyatakan hubungan penguatan atas dua kalimat sebelumnya. Jadi sudah jelas ya, kata penghubung yang kita perlukan yaitu kata penghubung antar kalimat yang menyatakan hubungan penguatan. Mari kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. Nah, di jawaban A, sehingga merupakan kata hubung atau konjungsi intrakalimat, maka sudah jelas yang A adalah salah. Nah, kemudian yang B, oleh karena itu merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan akibat atau konsekuensi. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lanjut ke opsi jawaban yang C.
Selain itu merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan penambahan. Jadi jelas yang C juga kurang tepat. Selanjutnya opsi yang D, namun. Konjungsi namun termasuk konjungsi antar kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Jadi yang D juga salah. Lanjut ke opsi yang E, bahkan. Bahkan adalah konjungsi antar kalimat yang menyatakan penguatan. Jadi sudah jelas di sini opsi jawaban yang benar adalah E, yaitu bahkan.